Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Asliza. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Uang, Lembaga Keuangan, dan Kebijakan Moneter. Jadi, teman-teman, simak video ini sampai selesai ya. Definisi uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa atau untuk melunasi utang dalam suatu perekonomian. Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, pengukur nilai, dan alat tukar yang diakui secara luas. Karakteristik. Yang pertama, dapat diterima secara umum. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa. Yang keempat, dapat dibagi. Yang kelima, stabil nilainya. Yang keenam, sulit dipalsukan. Fungsi uang. Fungsi uang dalam perekonomian meliputi sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi, satuan hitung untuk perbandingan harga, penyimpan nilai untuk kekayaan di masa depan, dan alat pembayaran untuk melunasi kewajiban. Jenis-jenis uang. Uang kartal. Uang yang berupa uang kertas dan logam yang diterbitkan oleh bank sentral dan beredar di masyarakat. Contoh uang kertas dan koin yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Selanjutnya uang giral. Uang yang tidak berupa tunai tetapi tercatat dalam rekening bank dan dapat digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, kartu debit, atau transfer bank. Contoh saldo di rekening bank yang digunakan untuk pembayaran melalui transfer. Dan ada juga yang terakhir yaitu uang elektronik. Uang yang berbentuk digital dan dapat digunakan untuk transaksi online atau pembayaran elektronik. Contoh, e-wallet atau uang digital seperti OVO, GoPay, dan Bitcoin. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang berperan sebagai perantara keuangan dengan menyediakan jasa untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan bertujuan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, investasi, dan pengelolaan risiko keuangan. Jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Contoh bank sentral yaitu Bank Indonesia, bank umum yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BCA, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Lembaga keuangan bank memiliki fungsi utama yang diantaranya mengelola tabungan dan deposito, memberikan kredit kepada masyarakat, dan menyediakan layanan pembayaran seperti transfer dan kartu kredit. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank menyediakan jasa keuangan selain menghimpun simpanan masyarakat seperti pembiayaan, investasi, asuransi, dan pengelolaan dana pensiun. Jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, perusahaan asuransi. Yang kedua, leasing atau sewa guna usaha. Yang ketiga, pegadaian. Yang keempat, pasar modal. Yang kelima, modal ventura. Yang keenam, dana pensiun. Yang ketujuh, fintech.
Tiga fungsi utama lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, memberikan pendanaan kepada individu atau perusahaan seperti leasing, modal ventura, atau pinjaman berbasis teknologi atau fintech. Yang kedua, melindungi masyarakat dari risiko finansial melalui layanan asuransi dan produk terkait. Yang ketiga, memfasilitasi investasi melalui pasar modal atau pengelolaan dana pensiun untuk masa depan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka (OPT). Bank sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur likuiditas. Yang kedua, suku bunga acuan. Penyesuaian suku bunga untuk memengaruhi biaya kredit dan investasi. Yang ketiga, cadangan wajib minimum atau GWM. Mengatur jumlah dana yang harus disimpan bank di bank sentral. Yang terakhir, fasilitas diskonto. Pinjaman dari bank sentral kepada bank komersial dengan suku bunga tertentu. Jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga. Kesimpulan, uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter saling berhubungan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang menjadi dasar dalam transaksi ekonomi. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan pembiayaan, serta mendukung manajemen risiko dan investasi. Sementara itu, kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral bertujuan mengatur jumlah uang yang beredar, stabilitas harga, suku bunga, dan nilai tukar untuk menciptakan kondisi ekonomi yang sehat. Ketiga elemen ini bersama-sama memastikan kelancaran aktivitas ekonomi, mendukung investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami topik yang kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.